Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Fadila Raharjo. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajarkan kepada siswa sekolah menengah atas mengenai tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Yang akan saya jelaskan pada hari ini adalah mengenai tentang pengertian teks anekdot, yaitu ada pengertiannya, ada tujuannya, ada ciri kebahasaan, ada struktur teks anekdotnya. Yang pertama adalah pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu, namun mengandung kritik atau pesan yang bersifat jenaka. Tujuannya adalah untuk menghibur, tetapi juga untuk menyindir dan mengkritik dengan secara halus. Nah, di sini ada contoh singkat teks anekdot, yaitu ada sedikit dialog tentang siswa dan guru yang akan saya bacakan. Siswa, Bu, saya tidak bisa mengerjakan PR karena listrik mati. Guru pun menjawab, tapi kan PR-nya di buku tulis, bukan di komputer. Siswanya lalu menjawab, iya Bu, tapi saya tidak bisa lihat kalau gelap. Maknanya adalah sindiran terhadap alasan yang sangat tidak logis. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama yaitu bersifat lucu dan menghibur. Penjelasannya yaitu adalah mengandung unsur humor. Yang kedua ada mengandung kritik dan sindiran. Penjelasannya adalah menyindir perilaku dan fenomena sosial. Yang ketiga ada tokohnya sering terkenal seperti pejabat, guru, dokter, atau para siswa. Yang keempat berdasarkan kejadian nyata. Penjelasannya adalah walau dikembangkan secara imajinatif. Nah, yang terakhir yaitu memiliki pesan moral, yaitu ada makna atau pelajaran di balik humor tersebut. Nah, tujuan teks anekdot yang pertama yaitu menghibur pembaca atau pendengar. Yang kedua memberikan kritik secara halus. Yang ketiga menyampaikan pesan moral dengan ringan. Yang keempat menarik perhatian terhadap isu tertentu melalui humor. Nah, kita akan next ke struktur teks anekdot, yaitu yang pertama ada abstraksi. Pengertiannya adalah gambaran awal isi cerita. Ciri-cirinya yaitu kalimat pembuka yang bisa dibilang cukup singkat. Yang kedua ada orientasi. Pengertiannya adalah menjelaskan siapa, di mana, dan kapan. Ciri-cirinya adalah mengenai tentang latar cerita. Yang ketiga ada krisis. Pengertiannya yaitu konflik lucu atau puncak masalah, yang dimana dalam konflik tersebut itu mengandung beberapa sindiran dan beberapa kritikan. Yang keempat yaitu ada reaksi, respon, atau penyelesaian masalah. Ciri-cirinya adalah jadi di sebuah kalimat tersebut terdapat kalimat yang lucu dan hampir kita tidak bisa menduga-duga. Terus yang terakhir ada kode, yaitu ada pesan moral, yaitu opsional. Ini tidak selalu bisa digunakan, tetapi jika digunakan akan memperbagus dalam sebuah teks anekdotnya. Ciri-cirinya yaitu opsional dan akan memperkuat sebuah makna. Nah, kita next ke bagian kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Yang pertama ada kata keterangan waktu, yaitu menunjukkan waktu kejadian. Contohnya suatu hari, pada pagi hari, di siang hari, pada sore hari, dan yang lain-lain. Yang kedua ada kata kerja atau verbal, yaitu menunjukkan tindakan tokoh, bertanya, menjawab, dan tertawa. Yang ketiga ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Penjelasannya yaitu banyak sekali dialognya. Contohnya kamu sudah belajar, kamu sudah makan, sedang apa, dan sedang di mana. Terus ada kata ganti orang, yaitu menunjukkan tokoh, misalkan saya, kamu, dia, kami, ataupun mereka. Terus ada kalimat retoris, yaitu pernyataan sindiran. Contohnya, memangnya logika bisa dimakan. Dan yang terakhir ada majas, yaitu adalah gaya bahasa. Itu biasanya digunakan untuk menambah efek humor pada cerita atau pada teks anekdot. Contohnya otaknya encer sampai idenya tumpah, misal seperti itu. Nah, jadi di dalam sebuah teks anekdot ini banyak sekali kritikan atau sindiran yang bersifat halus dan biasanya mengajak seseorang atau mengajak para pembacanya agar dia lebih
untuk menghibur para pembaca. Kesimpulannya adalah bahwa teks anekdot adalah cerita yang lucu yang secara makna di balik kelucuannya ada kritikan sosial dan ada pesan moral. Dengan gaya ringan, anekdot ini mengajak kita untuk berpikir secara kritis dan berpikir secara reflektif. Oke, sekian dari saya penjelasan mengenai teks anekdot. Semoga para siswa bisa mengerti mengenai teks anekdot dan kalian semua bisa langsung mencoba membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.